Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena kita tahu semua yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Bahkan Engkau teramat baik bagi kami. Kami berterima kasih buat kebajikan dan kemurahan-Mu yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Semua atas seizin dan sepengetahuan-Mu. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau yang menyediakan setiap berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Sungguh sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu.
sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu Tuhan. Haleluya.
puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Bahkan pertolongan-Mu juga tidak pernah terlalu cepat. Sebab pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Sebab itu kami mau percaya terus kepada-Mu, ya Allah, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Sebab janji-Mu ya dan amin. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin, haleluya, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh kami percaya hanya kepadamu, sebab itu kami berserah hanya kepadamu. Sebab sungguh kami aman di tanganmu, sebab tanganmu ajaib. Tanganmu berkuasa melakukan segala perkara. Bahkan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menolong kami. Engkau mampu dan Engkau mau menolong kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sungguh kami bersyukur dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Waktu kami mau terus berpegang teguh pada janji firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami, menenangkan kami, menghibur kami, jawaban bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Dan hanya untuk firman-Mu. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibu Dorcas nggak ada? Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Dorcas, suaranya. Sudah sehat kan pagi ini? Suaranya kedengaran? Oke, udah, sekarang udah kedengaran. Ya, kita akan bahas tentang Kristus dan Melkisedek, Ibrani 7. Yuk, kita akan baca ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti, nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas
menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan dari sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dan diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Ini sebenarnya lebih ke tafsiran lagi ya. Nantinya kan ini bukan ranah saya mungkin kepada hamba Tuhan yang bisa menafsirkan tentang Kristus dan Melkisedek gitu loh. Yang sepertinya Melkisedek sangat punya kemiripan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Ada yang mengatakan Melkisedek apakah juga bagian Kristus, adalah Kristus yang hidup pada zaman Abraham yang muncul atau seperti itu. Itu yang mungkin bukan menjadi ranah saya untuk menjelaskan itu ya, jelasnya. Pasti itu kepada Pak Heri yang nanti yang akan bisa memberikan penjelasan-penjelasan kayak gitu. Tapi mungkin saya kalau lihat dari sini lebih kepada persepuluhan aja. Persepuluhan yang kita sekarang yang kita lakukan sampai sekarang ini gitu loh. Mungkin ada di antara kita yang belum memberikan persepuluhan. Mungkin pagi ini kita diingatkan kembali lah ya, untuk saling ingetin kembali aja untuk tentang pemberian persepuluhan. Persepuluhan itu apakah menjadi hal yang wajib gak sih? Hal yang memang perlu nggak sih gitu loh kita berikan untuk Tuhan seperti itu. Aku kalau untuk saya sendiri kewajiban itu sepertinya kalau kita sebagai warga negara akhirnya kita kalau sebagai warga negara ya memang kita juga wajib memberikan pajak seperti itu ya. Kalau saya menggambarkan persepuluhan seperti itu. Tapi kalau tax atau pajak itu kita memberikan kewajiban kepada pemerintah. Itu tidak melibatkan perasaan kita dan jiwa kita. Itu sebagai satu kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Sebagai kewajiban kewarganegaraan kita yang memang kita berikan satu bentuk kewajiban kita. Tapi di dalam hal kita sedang hal mengikut Tuhan, ini sebenarnya kan dari zamannya Abraham yang sudah kita saksikan. Oh ya, saya mungkin bisa buka di mana tuh ya? Maleaki ya. Maleaki 3 ya. Sebentar. Penjelasan itu lebih jelas lagi di situ. Maleaki 3, 8-10. Bolehkah manusia 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini menjadi bagian perintah. Jadi di sini kalau kita memang terbaca jelas bahwa ini menjadi bagian perintah Tuhan juga ya. Bagian yang bawalah seluruh persembahan persepuluhan yang Tuhan perintahkan juga kepada jemaat ya pada masa itu. Sampai hari ini yang kita yakinkan bahwa itu juga menjadi bagian kita yang harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan yang kita dapatkan berapa. Kalau Abraham memberikan malah yang terbaik, dia berikan persepuluhannya kepada Tuhan. Jadi untuk apa ya kita kasih memberikan persepuluhan yang menjadi satu kewajiban? Kalau ada yang bilang kalau kita orang Kristen ya jangan begitulah, kasihlah dengan rela hati aja.
Kalau kesannya kalau rela aja, kita kasih dengan rela hati, sesuai dengan kerelaan. Kalau persepuluhan diartikan mungkin ada orang tafsirkan dengan satu kerelaan aja. Mungkin ini kalau kerelaan kan seberapa yang kita bisa kasih aja. Kalau seberapa yang kita kasih aja ya berapa yang aku punya, yang aku bisa sama. Berarti itu kalau dikesankan bahwa kita mengecilkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan lebih daripada kalau saya kerelaan saya bisa kasih orang miskin seberapa yang aku punya gitu loh. Tapi kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang memang yang kita mesti hormati, yang kita mesti kasihnya memberikan dengan ucapan syukur. Jadi jauh lebih dalam lagi daripada kasih dengan seralanya. Kalau memberikannya dengan serala yang kita bisa, itu punya kesan, ya saya punya berapalah saya kasih. Berapalah yang aku punya aku kasih. Ini satu persiapan hati, persiapan diri. Jadi lebih dalam lagi, kalau persepuluhan lebih dalam lagi, persiapan hati saya untuk Tuhan. Jadi punya kesetiaan diri saya. Jadi mengungkapkannya lebih dalam kesetiaan diri saya kepada Tuhan. Saya baktikan kepada Tuhan seperti itu. Jadi menunjukkan apa lagi? Menunjukkan iman saya kepada Tuhan. Sebagian orang persepuluhan itu kalau gaji 5 juta kasih 500.000 masih oke ya. Kalau 10 juta kasih 1 juta udah lebih besar. Kalau ketika dia dapat 50 juta kasih 5 juta lebih besar lagi. Itu itu menuntut satu hati kerelaan, kesungguhan hati kita dalam memberikan. Jadi bukan hanya berbicara berapa uang yang kita kasih kepada Tuhan. Jadi di sini aku ingin memaparkan aja bahwa kita memberikan persepuluhan itu bukan saja sebagai satu kewajiban, tapi di sini adalah bagian dari menunjukkan iman kita sama Tuhan, menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah berutang sama kita. Jadi kita bisa memberikan, ketika kita kasih, kan seringkali kita mendengarkan juga kesaksian dari Pak Heri, bahkan mereka bisa mampu menambahkan pos persembahan lagi yang diberikan kepada sesama kita. Mungkin pos diakonia di dalam rumah tangganya dia. Juga saya dengar kesaksian dari Ko Ahyong, menambah pos lagi di dalam rumah tangganya mereka untuk kepada persembahan untuk diakonia di dalam keluarga rumah tangga mereka. Waktu kita mampu menambahkan jumlah persen kita kepada Tuhan, dan hal ini mungkin kepada gereja yang kelola atau kepada kita sendiri yang kita bisa lakukan, itu menunjukkan hati kita sendiri kepada Tuhan. Kita meletakkan uang itu kesekian jadinya, bukan lagi meletakkan uang menjadi yang utama, karena memang hidup kita nggak mampu lepas daripada soal uang. Karena kita memberikan persembahan diri kita kepada Tuhan, mencari apapun kepada Tuhan dulu, bukan uang. Tetapi hidup manusia memang nggak lepas daripada uang. Sehingga disinilah kita memang harus mampu melatih diri kita. Aku maksudnya menyaksikan ya, kalau kita memberikan persembahan persepuluhan masih tidak dengan satu sikap hati iman, tidak satu sikap hati menunjukkan bahwa ini aku memang menunjukkan kesetiaan, itu persembahan persepuluhan itu seringkali masih terjadi keributan di dalam rumah tangga. Menjadi masalah keuangan terus yang keributan dalam misalnya suami istri atau apa bisa menjadi masalah juga. Karena dilakukan menjadi masih sepertinya kita memberikan kewajiban kepada pemerintah pajak aja, ngebayar pajak kepada Tuhan. Tapi kalau konsep kita memberikan persepuluhan sebagai bakti kita, memberikan diri kita dengan sungguh-sungguh kesetiaan, itu tentu akan menjadi kelimpahan berkat, satu kesempatan. Jadi terbalik berbeda sekali, kita jadikan bahwa ini adalah berkat kita, kesempatan kita masih bisa mampu memberikan kepada Tuhan. Tapi kalau kita menganggapnya persepuluhan itu jadi beban, akan jadi justru menjadi masalah baru bagi keluarga kita lagi, malah seperti itu. Tapi walaupun kita akan mengartikan sebenarnya ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Kita juga bisa mengatakan ketaatan itu ada sesuatu yang ketidaknyamanan. Tapi ketaatan kita saat memberikan persepuluhan, itu sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Jadi itu satu hal kesatuan diri kita, uang kita, hati kita, waktu kita kepada Tuhan itu menjadi bentuk kita sebagai anak Tuhan yang secara utuh memang ini
kita hidup di dalam Tuhan. Itu aja. Sekian dari saya, Pak Heri, untuk sharing pagi ini. Thank you. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Dari suaranya yang pasti kami dengar sudah sehat dan Tuhan akan pulihkan dengan sempurna. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang persepuluhan. Bicara tentang Melkisedek, seperti Bu Dorcas bilang tadi, ini bicara tentang penafsiran dan para teolog menafsirkan Melkisedek itu adalah gambaran dari Kristus di perjanjian lama. Nah, memang secara khusus yang dibahas ini tentang persepuluhan. Nah, makanya seperti Bu Dorcas sampaikan tadi, ya kita belajar apa sih persepuluhan itu. Ada banyak ajaran dan ada begitu banyak pertentangan di dalamnya tentang persepuluhan itu sendiri. Ada sebagian ngomong itu kan zaman Taurat, kita kan nggak hidup lagi zaman Taurat. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu udah jelas dia salah besar. Karena persepuluhan itu ada bukan sejak zaman Taurat, tapi Abraham itu hidup ratusan tahun sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tapi bagaimana Abraham belajar mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek waktu itu sebagai Raja Salem, raja yang tidak berbapa dan tidak beribu. Makanya saya katakan tadi, beberapa teolog menafsirkan itu adalah gambaran Kristus. Nah, bahkan di perjanjian baru, setelah Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di Matius 23 ayat 23, yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan, yang satu jangan diabaikan, yaitu tentang kesetiaan, tentang belas kasihan. Nah, apalagi kalau ada yang ngomong, oh aku mau perjanjian baru. Oke, perjanjian baru itu dimulai dari kapan? Sejak pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ Paulus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan, kita harus memberi seluruh. Nah, jadi kalau ditanya pelita khususnya, apakah pelita menganut paham yang mana? Pelita tetap akan mengajarkan bahwa kita harus mengembalikan persepuluhan, tapi bukan sebagai bentuk kewajiban seperti Ibu Dorcas tadi katakan, tapi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan sekali lagi waktu kita mengembalikan persepuluhan pun bukan dengan sikap hati, oh supaya Tuhan berkati, itu salah besar. Sikap hatinya jelas hanya sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, belajar mengembalikan persepuluhan. Bahkan seperti Bu Dorcas tadi katakan, kami mendisiplin diri, menambahkan selain dari persepuluhan, kami menyediakan benih untuk ditabur. Nah, tentu dalam hal ini Bapak Ibu Simon juga yang saya tahu dengan pasti mereka adalah orang yang setia dan taat mengembalikan persepuluhan, bahkan mereka punya pos-pos benih untuk ditabur, dan mereka menikmati roti untuk dimakan. Bukan karena mereka pengusaha roti, tapi roti itu artinya hidup mereka nggak pernah kekurangan, mereka dalam kelimpahan. Nah, jadi artinya ya belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Nah, dan lakukan itu dengan rela hati. Nah, mungkin yang perlu saya agak luruskan, bicara tentang rela hati itu tidak ada kaitannya dengan jumlah nominal. Yang seperti Ibu Dorcas tadi katakan, kalau rela hati itu akan disesuaikan dengan apa yang kita punya. Wah, saya pikir kalau Ibu punya 100 juta, berarti Ibu sesuaikan dong. Kalau memberi dengan sukarela disesuaikan dengan apa yang punya, ya kasihlah 50 juta. Nah, artinya maksud saya gini, mungkin yang dimaksud Ibu Dorcas tadi bukan sukarela, tapi ala kadarnya. Nah, kalau memang memberi ala kadarnya seperti kita memberi kepada
pengemis di pinggir jalan itu ala kadarnya. Tapi sukarela ini kan bicara tentang sikap hatinya. Kita harus memberi itu dengan sukacita, kita harus memberi dengan sukarela. Sehingga ketika kita memberi, yang namanya rela itu kan melepas. Jadi nggak ingat-ingat lagi. Nah, itu namanya sukarela. Nah, jadi memang kita harus memberikannya dengan sukarela. Kita memberikannya dengan hati yang tulus. Kita memberikannya sebagai bukti kasih. Makanya ada statement yang sering kali saya katakan. Orang yang memberi itu belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Atau kalau bahasa terakhir kemarin di bulan-bulan ini saya katakan orang yang memberi itu belum tentu murah hati. Tapi orang yang murah hati pasti akan memberi. Dan pelita secara khusus tetap akan mengajarkan mengembalikan persepuluhan, bukan sebagai satu kewajiban, apalagi ditakut-takutin, karena ayat yang Ibu Dorcas tadi ambil di Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11, bahkan sampai ayat 12 katakan, kalau kita mengembalikan persepuluhan, tentu dengan tulus, dengan sukacita, tanpa pamrih, tanpa berharap Tuhan kembalikan berlipat-lipat, itu judi namanya Bapak Ibu. Tapi karena memang tulus, maka Tuhan yang berjanji dari sisi Tuhan, ya Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu membuka tingkap langit, memberkati hidup kita, terus menghalaukan belalang, pelompat, lahap, pengerip, pindahan. Dan ayat itu ditutup, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ayat itu nggak disambung gini, tapi kalau engkau nggak mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan menutup langit, Tuhan akan mengirimkan belalang, pelahap, pelompat, pindahan, pengerip untuk menggerogoti lumbungmu, ladangmu. Enggak ada ayatnya. Jadi, sebagaimana Abraham melakukan, mengembalikan 1/10 kepada Melkisedek, terus orang-orang Lewi memungut persepuluhan dari bangsa Israel. Dan kemudian ayat itu jelas dan itu yang dipraktekkan pelita, bahwa semua persepuluhan persembahan itu dibawa ke bendahara gereja, perbendaharaan gereja, dikelola, bukan perbendaharaan pribadi. Nah, mungkin banyak hal seperti itulah yang akhirnya menjadi tumpang tindih Bapak Ibu, sehingga orang akhirnya terusik dan akhirnya mulai tertipu, mulai saling menghakimi. Wah, perpuluhan enak banget pendeta ya, tambah kaya, semua jemaat kasih 10%. Wah, artinya semua sudah pakai hitung-hitungan dagang semua. Nah, makanya ini kan bicara sikap hati. Jadi, jangan lakukan segala sesuatu itu dengan terpaksa. Tapi ya, sekali lagi, Bapak Ibu Simon boleh cerita, yang tadi sudah disebut Pak Ahyong, kami belajar mendisiplin diri kami untuk mengembalikan persepuluhan. Bahkan kami menyediakan benih 10% dari apa yang kami dapat. Nah, Bapak Ibu boleh lihat pembukuan istri saya. Apalagi Ibu Simon, lebih lagi ada kantong-kantong ajaibnya. Jadi mari belajar, Tuhan jangan diajak judi Bapak Ibu. Aku beri sekian, Tuhan beri sekian. Enggak seperti itu. Nanti hari-hari ini kita akan belajar tentang kemurahan. Tahun depan kita akan belajar 2 Korintus 9 ayat 11. Wow, itu dahsyat banget ayat itu Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu sudah menyediakan dulu bagi kita. Kemarin istri saya ngomong share di Komsel di Maya. Kalau kita mau memberi itu sebenarnya Tuhan sudah beri dulu kepada kita. Nah, kalau kita nggak ada, bagaimana kita bisa memberi? Dan kalau kita ada, kita punya, itu karena sudah lebih dulu diberi Tuhan. Bahkan Daud, waktu dia menyediakan perlengkapan untuk pembangunan bait Allah, doanya ngomong gini, aku bersyukur untuk semua yang bisa aku beri, karena semua itu datangnya daripadamu. Nah, orang yang sikap hatinya benar, dia tahu bahwa semua yang ada pada dirinya itu datangnya dari Tuhan. Ya, kalau cuma mengembalikan 1/10, 20, 30%, itu mah kecil banget. Tapi masalahnya banyak orang berpikir uang, harta yang ada pada dia itu karena punya dia, hasil kerja dia. Makanya jangankan boro-boro 10% Bapak Ibu. Akhirnya dia memberinya bukan dengan sukarela, ala kadarnya yang betul tadi. Asal-asalan aja. Dia punya uang sekian ratusan juta, kasihnya sekian, itu ala kadarnya, bukan sukarela. Kalau sukarela itu bicara sikap hati.
Oke, itu saja sih ingin yang saya tambahkan, tapi sekali lagi, jangan terintimidasi, lakukan sebatas mana yang kau percaya karena kau paham, sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu Simon mau cerita, sharing gimana selama ini? Ya, di Tuhan, selamat pagi semua. Pagi ini kalau bicara tentang 1/10 itu saya itu udah belajar dari waktu sekolah dulu ketika dibatasi uang oleh orang tua, itu pun saya sudah lakukan 1/10-nya, sehingga waktu masuk rumah tangga, bahkan anak-anak saya juga tetap mereka sudah melakukan itu semua. Dan saya merasa bahwa kalau untuk 1/10 bahkan korban yang lain juga, saya merasakan bahwa itu berkat yang kita terima itu milik Tuhan semua, bukan milik kita ya. Nah, jadi ketika kita terima, kita mau lakukan kembalikan milik Tuhan dan terus kita akan berbuat hal yang lain untuk dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang menjadi kesaksian dalam hidup saya ya hari-hari ini. Jadi itu kalau saya melakukan persembahan itu buat pekerjaan Tuhan, baik itu misalnya korban tentang makanan ya. Nah, jadi asisten rumah tangga saya itu ketika waktu itu kan buat bolu kukus buat di air hitam ya. Jadi asisten saya itu bilang nih siap-siap kita terima pesanan banyak nih. Nah, jadi tiap kali saya melakukan itu persembahkan buat Tuhan, tiba-tiba itu datang pesanan benar gitu banyak. Jadi mereka tuh udah tahu gitu. Jadi juga sebelum saya lakukan, saya udah ngomong terima kasih ya, ini buat pelayanan Tuhan ya, bukan mami buat untuk bagi-bagi kasih-kasih orang yang sia-sia gitu kan. Nah, jadi amin katanya kan, nanti kita siap-siap terima pesanan. Ternyata betul gitu. Nah, terus belakangan ini juga ketika saya sudah mempersiapkan ini buat Natal apa semua, tiba-tiba itu memang datang lagi pesanan yang saya hitung itu impas gitu. Jadi saya itu nggak mengeluarkan biaya, berarti berkat yang Tuhan itu sediakan bahwa memang berarti Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu ketika kita terima berkat itu, saya merasa itu bukan milik saya. Sehingga ya itu kita mau lakukan buat Tuhan. Tapi kita juga mesti berhikmat. Jadi ketika kita melakukan, kita juga harus lihat juga kebutuhan kita, rumah tangga kita. Apakah itu sudah dipenuhi gitu. Tapi ya dengan hikmat yang benar ya, lakukan yang benar buat rumah tangga kita. Bukan kita lakukan dengan hal-hal yang sia-sia, yang bukan mendatangkan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu saja Her dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Teh. Jadi bicara pengelolaan keuangan, bukankah uang itu ada di tangan kita? Tapi spiritnya, sikap hatinya harus benar. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Jadi kita akan kelola dengan bijak, dan berkali-kali yang saya katakan hidup itu murah, tapi gaya hidup itu mahal. Nah, jadi paling tidak ada beberapa alasan yang saya sering temukan kenapa orang nggak mau lakukan. Itu tadi, karena dia pikir apa yang ada padanya itu semua milik dia, sehingga berat ketika untuk memberi. Yang kedua itu tadi, karena hidupnya bukan berdasarkan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Nah, gaya hidup itu nggak akan pernah cukup, selalu kurang. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menerima semua dari Tuhan, menerima kemurahan Tuhan. Oke, itu saja. Mari renungkan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, waktu kita memberi dengan sukarela, bukan berharap Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Walaupun sekali lagi saya katakan, dari sisi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Seperti apa yang Ibu Simon tadi katakan, dan alami tentunya. Jadi ini bicara sikap hati Bapak Ibu ya. Jangan waktu beri itu sudah mikir dulu, wah nanti Tuhan ini harus beri nih. Enggak, itu benar-benar enggak ada dalam pikiran kita. Itu hanya ada dalam pikiran dan kerjanya Tuhan.
Jangan ambil bagian Tuhan, lakukan saja bagian kita. Pasti Tuhan akan lakukan bagian. Oke, itu saja, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sudah kami terima Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang perpuluhan Tuhan. Tuhan, lewat ini semua kami boleh belajar tentang ketaatan, kesungguhan hati kami selalu percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan janji-Mu iya dan amin Tuhan. Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu memelihara kami dan Engkau mencukupkan setiap apapun yang kami butuhkan. Pagi hari ini kami boleh belajar untuk selalu taat, menjadi bagian kami Tuhan, untuk taat melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati hamba-Mu Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari semakin Engkau memakai dan mengurapi dia Tuhan. Pakai dia dalam setiap pelayanannya, apapun yang dia lakukan, sehingga seluruh hidupnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi Ibu Dorcas Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua ada pagi hari ini, untuk kami terus belajar dan mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Sehingga seluruh hidup kami semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan, Engkau memberikan damai dan sejahtera, keamanan buat bangsa dan negara kami. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil, para menteri, dan seluruh stafnya Tuhan. Engkau juga berkati gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Bila Tuhan, pemerintahan yang sudah Kau tunjuk untuk memerintah bangsa ini Tuhan, Engkau taruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau sediakan melimpah buat bangsa kami. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, ada damai dan sejahtera-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Ibu Dorcas tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini lagi kami boleh menyembah Engkau dan juga kami boleh mendengarkan, diperbaiki lagi apa yang kami rasa kami belum bisa lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan pagi ini Engkau yang menolong setiap kami melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Sebagai satu bentuk ketaatan kami, sebagai satu bentuk kesetiaan kami juga kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau bakti kepada Bapaknya. Tuhan terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang ada di sini ya Tuhan. Dari apa yang kami kerjakan dari pagi hingga malam. Satu persatu Tuhan, ada berkat dan curahan daripada berkat surgawi kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.